Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali di dalam perkuliahan kita pada kesempatan pagi ini, yang insya Allah nanti kita akan melanjutkan tentang penjelasan model dan pendekatan di dalam revisi pendidikan. Di pekan yang lalu kita sudah membahas banyak hal terkait dengan model dan pendekatan supervisi pendidikan, khususnya pada supervisi klinis. Kali ini kita akan memulai nanti dengan implementasi ataupun teknis dan prosedur dalam pelaksanaan supervisi klinis, agar pertemuan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari majelis ini, perkuliahan kita ini, sama-sama kita buka dengan melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Prosedur pelaksanaan supervisi klinis itu akan lebih mantap hasilnya kalau kita lakukan secara siklis, berulang-ulang. Kenapa? Karena nanti ada unsur refleksi. Itu yang menjadikan bahwa setelah dilakukan observasi, tentunya akan menghasilkan sebuah temuan-temuan dari para supervisor kepada guru ataupun juga pendidik yang disupervisi. Nah, pada saat melaksanakan itu semuanya terrecord ataupun didokumenkan, sehingga itu nanti menjadi sebuah data yang pada saat pelaksanaan ataupun refleksinya itu akan ditayangkan ulang, baik itu nilai plus atau nilai kelebihan ataupun juga nilai kekurangan atau minusnya. Nah, teman-teman semuanya, di dalam pelaksanaan supervisi, sebagaimana dalam konteks konsep umum tentang paradigma pembelajaran, salah satu di dalam bukunya Corner yang membagi pembelajaran itu ke dalam 3 tahapan, maka di dalam kegiatan supervisi pembelajaran itu pun juga ada beberapa tahapan kegiatan, yakni yang pertama tentunya ada pertemuan awal. Pertemuan awal ini dirancang dalam rangka untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan supervisi yang diketahui bersama antara supervisor dengan guru ataupun juga dengan pendidik. Termasuk juga di dalamnya di situ mensepakati penjadwalan ataupun waktu yang sudah diplanningkan oleh supervisor. Apakah pada waktu yang sudah direncanakan itu ada kegiatan-kegiatan akademik lain yang sekiranya itu nanti akan menjadi sandungan di dalam pelaksanaan supervisi. Nah, kalau sudah, maka nanti hasilnya itu akan diulas bersama-sama, dibahas di dalam pertemuan pasca observasi, pasca pelaksanaan yang namanya refleksi. Sebenarnya juga supervisi klinis ini bisa juga didekati dengan pendekatan lesson study. Pendekatan lesson study, di mana di lesson study itu juga ada, jadi ada plan, do, see. Ada 3 tahapan, ada perencanaan,
ada pelaksanaan, dan juga ada evaluasi. Ya, itu di dalam lesson study yang dimunculkan dan dipopulerkan di negara Jepang dalam konteks untuk pendidikan. Ini juga bagus. Nah, nanti kenapa harus ada siklus? Karena nanti yang pertama akan temuan itu akan disempurnakan di pertemuan yang kedua. Pertemuan berikutnya disempurnakan di pertemuan yang ketiga. Berapa batas minimal? Sebenarnya nggak ada sih ketentuan pokok. Tetapi beberapa itu memberikan loncatan ya, loncatan tahap itu sampai dengan 3 kali. Itu nanti insya Allah akan bisa melihat semacam apakah ada ziyadah, itu ada kenaikan apa, perbaikan tentunya ya, karena ada harapannya ini kan ada perubahan ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Nah teman-teman, tahap di pertemuan awal ini alurnya apa yang harus dilakukan oleh seorang supervisor. Yang pertama itu harus membuat atmosfer suasana yang intim ataupun akrab antara supervisor dengan yang disupervisi, serta sifatnya open, terbuka. Kenapa? Ini akan memberikan kesan awal supaya supervisi itu bukan polisi pembelajaran. Ya, sekali lagi, supervisi, pelaksanaan supervisi atau supervisor, orang yang melakukan itu bukan polisi pembelajaran yang dia akan menilang, dia akan memberikan punishment atau memberikan hukuman terhadap yang disupervisi. Tidak. Kalau dibangun secara harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah kita sampaikan, diawali dengan sesuatu yang akrab dan sifatnya itu cair, terbuka, maka semuanya itu akan menjadi hubungan yang nyaman ya, suasananya pun juga nyaman, sehingga setelah itu tercipta atmosfer itu, maka secara bersama-sama supervisor itu akan menanyakan tentang perangkat pembelajaran. Salah satunya itu adalah tentang rencana program pembelajaran yang kemudian dengan bersama-sama pula, dalam artian setelah dibaca oleh supervisor, dikaji, ditelaah, kemudian terjadi dialog, yaitu dialog bersama-sama yang mengkaji tentang perangkat pembelajarannya sebelum perangkat pembelajaran itu diimplementasikan. Artinya pada saat ini supervisor itu melakukan coaching ya, melakukan pendampingan sekaligus juga pengarahan. Barangkali ada tahapan tertulis dalam persiapannya itu yang nanti akan diimplementasikan itu belum dimasukkan, ataupun mungkin ada yang kurang pas. Termasuk juga nanti akan mengkritisi tentang strategi, metode, model, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Apakah yang dipilih itu sudah sesuai atau relevan atau belum? Tentunya seorang supervisor sudah harus sangat hafal apa yang menjadi pertimbangan, antara lain 1. Karakteristik siswa, 2. Karakteristik materi pelajaran yang akan disampaikan, terus kemudian karakteristik sekolah. Dalam hal ini adalah supervisor sudah bisa menyaksikan ya, sebelumnya dia melihat observasi kelas dulu, melihat suasana kelas. Oh ternyata kelasnya seperti ini gambarannya, berarti kelas akan dibentuk dalam klasikal kelas model sistem Bandongan misalkan. Oh ternyata bukan versi dibentuk likok-likok kecil atau kelompok-kelompok kecil, enggak dalam bentuk versi kafe, tapi secara versi seminar. Maka nanti keterampilannya ini cek materinya apa, karakteristiknya seperti apa, skill pemilihan metodenya harus tepat, sehingga nanti biar message ataupun pesan isi dari kurikulum itu bisa
tersampaikan secara langsung dan langsung bisa mengena, ya, bisa dipahami, bisa dimengerti, bahkan bisa diimplementasikan pada saat dilakukan ujian pengetesan tentang pemahaman dan ataupun juga tentang keterampilan. Kemudian, nah setelah itu juga dipotret. Langkah yang berikutnya adalah ini, memilih dan mengembangkan instrumen. Artinya apa? Apakah guru, ya, sudah menyiapkan perangkat untuk mengecek apa yang disampaikan itu tersampaikan atau enggak, terpahami atau enggak kepada para siswanya. Maka perangkat yang dipilih harus juga tepat, instrumennya harus tepat, evaluasinya harus tepat. Misalkan, oh ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan pemahaman misalkan para siswa. Lah maka nanti perangkat yang digunakan untuk mengevaluasi, instrumen yang dipakai itu adalah disiapkan, yakni soal di level C2, ya, karena level taksonomi belum dalam tangga belum itu kan dari C1 sampai C6 itu yang lama, yang baru dari C1 sampai C18 itu ada. Nah ini nanti akan disiapkan tepat atau enggak, itu juga saat mengembangkan ternyata setelah dia melihat di bagian lampiran di perangkat itu, maka nanti ternyata bisa juga ditemui ada hal-hal yang ternyata belum sesuai. Itu baru nanti yang terakhir, kalau sudah ibu ataupun bapak, mohon perangkatnya disempurnakan. Nah nanti saat waktu penyempurnaan itu diberikan durasi waktu dalam rangka apa, betul-betul menyiapkan, sehingga nanti pada saat membuatkan jadwal pelaksanaan itu paling tidak ada jeda setelah guru itu melakukan perbaikan atas perangkatnya. Itu teman-teman, ini baru satu tahap ya, di tahap awal. Memang agak repot di bagian-bagian planning, istilahnya di bagian-bagian perencanaan. Tapi nanti kalau sudah masuk dan semuanya sudah ready perangkatnya, insya Allah akan bisa jadi pada periode ini yang supervisi berapa guru, ternyata 5 guru, maka 5 guru diundang sekaligus. Ya, sehingga akhirnya nanti perlu ada kesiapan pembukaan. Misalkan begini, diundang, supervisor mengundang yang akan terjadwal supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dikumpulkan, ya, Bapak Ibu terima kasih sudah hadir memenuhi undangan saya sebagai supervisor. Nah, maksud dan tujuan Ibu Bapak diundang hari ini kita ajak untuk merancang itu ya tentang kegiatan supervisi ataupun ngecek tentang persiapan ibu bapak dalam nanti mengikuti pelaksanaan supervisi, supaya pelaksanaan supervisi kita itu berjalan dengan lancar. Oleh karena itu barangkali bapak ibu nanti mohon maaf kami diberikan misalnya gitu kan, perangkat yang sudah ibu bapak siapkan pada pertemuan keberapa terserah panjenengan begitu, nanti akan kita cek terlebih dahulu apakah ada miss dalam ibu bapak memilih metode, strategi pendekatan, atau juga ada hal-hal yang mungkin belum tepat terkait dengan asesmen ataupun evaluasi dari apa yang sudah disampaikan oleh ibu bapak. Tahap kedua adalah tahap observasi. Setelah semua siap, perangkatnya siap, maka para supervisor itu akan bersama-sama dengan guru, misalkan ini mengobservasi guru, itu masuk kelas yang sama, dan posisi duduk juga sudah diatur supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Maka para supervisor ini duduknya walaupun dia pimpinan ataupun orang yang senior itu didudukkan di paling belakang itu ya, tapi ada juga yang dia itu meminta supaya ada di tengah, sehingga terkadang guru harus melakukan classroom management. Guru harus menata ulang kelasnya, ya, mengelola kelas itu kan, dia menata ulang kelasnya, karena manajemen itu kan to manage itu kan, mengatur, mengelola begitu kan. Kenapa? Atas permintaan observer tadi sebagai supervisor ya, dan di tengah itu ya punya maksud
sehingga biar dia bisa melihat ke depan, juga bisa melihat ke kiri kanan dan ke samping dan begitu. Nah, tahap ini itu mencocokkan saja. Jadi tahap ini sebenarnya mencocokkan apa yang tertuang, apa yang tertulis di dalam perangkat pembelajarannya, yakni di RPP, dengan apa yang dilakukan itu match enggak, sama enggak, improvisasinya keluar dari pakem atau enggak. Hanya begitu. Makanya para supervisor di tahap ini mengikuti sejak dari awal, dari kegiatan guru itu membuka pelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajarannya, dan juga sampai menutup pembelajaran. Termasuk di situ kalau menutupnya berupa kegiatan pengetesan ataupun mengerjakan kuis ataupun mengerjakan soal-soal tertentu. Itu. Nah, tentunya dalam hal ini adalah ya mereka sudah bersepakat waktunya itu tidak ada yang tidak bisa, karena ada aturan guru masuk kelas itu karena durasinya pendek, maka dia harus benar-benar ready dan sudah siap. Observer juga begitu, nanti dia juga ready dan dia akan kumpul dulu sebelumnya di ruangan kantor guru. Nah, setelah itu nanti akan masuk kelas bersama-sama. Nah, teman-teman semua, apakah para siswa juga diberitahu sebelumnya? Biasanya itu diberitahu, tapi saya sarankan, beberapa kali saya mengikuti pelaksanaan supervisi ini, saya sarankan siswa jangan diberitahu. Nanti juga semuanya akan by design, akan disiapkan oleh para siswa. Jadi biar alami, ya siswa biar alami. Terus kemudian yang diberitahukan cuman gurunya saja, karena pelaksanaan ini yang harus menuntut ada yang mengajar, istilahnya ada yang melakukan, juga ada yang memotret. Nah, yang memotret di sini adalah para observer. Dan para observer di dalam pelaksanaan observasi pembelajaran ataupun mensupervisi pembelajaran ini tidak boleh bersuara, tidak boleh bertanya pada saat berada di ruang kelas, karena itu ruangan guru bersama dengan siswa. Tugasnya apa di situ pada saat observasi? Tugasnya mendengarkan, merekam, dan mencatat. Jadi mendengarkan, merekam, melihat, istilahnya mendengarkan, merekam, melihat, dan mencatat. Berapa M itu? Mendengarkan, merekam, melihat, dan mencatat. 4N. Tugasnya 4N. Mendengarkan, merekam, melihat, dan mencatat. Sehingga akhirnya itu nanti menjadi masukan, dan tidak asal mengoreksi kekurangan, tetapi dia juga harus menunjukkan nilai-nilai plus yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, ini nanti akan digunakan pada saat pelaksanaan refleksi untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan proses pembelajarannya, baik itu kelebihannya ataupun kelemahannya. Yang kelemahan itu supervisor harus memberikan alternatif solusi ke depan. Misalkan tadi saya duduk di belakang, ternyata suara ibu dalam mengajar terlalu kecil volumenya, sehingga yang di belakang itu nggak begitu mendengar, itu ya, karena kelasnya mungkin jumlahnya ada sekitar 32 taruhlah siswa. Terus juga saya melihat misalkan pada saat ibu menjelaskan materi tentang kodok dan kodar, misalkan materinya itu, ternyata siswa itu yang di bagian tengah, saya lihat perilaku siswa itu ada yang ketiduran, terus ada yang dia itu nggak tidur tetapi melamun. Terus kemudian waktu kita lihat dengan dekat, ada juga siswa yang ternyata membuat kesibukan dengan cara coret-coret buku, menulis puisi misalnya. Nah, itu semuanya dicatat. Makanya observer itu dalam pelaksanaan kegiatan supervisi ini sebagai observer, dia itu mobile, tidak hanya sekedar duduk, tapi dia itu boleh berjalan-jalan, cuman frekuensinya tidak intensif.
nanti mengganggu pembelajaran. Jadi sesekali pada saat guru memberi pengarahan, penugasan kepada siswa, maka observer itu berputar untuk bisa melihat perilaku siswa, ataupun karena satu ruangan kan bisa langsung disaksikan. Baru nanti pengen meyakinkan kok dia begitu sibuk sekali, tertunduk terus, dia sedang mengerjakan apa, maka bisa diintip dari samping, dari belakang gitu. Itu dalam rangka untuk bisa memberikan masukan yang terbaik kepada para guru dalam pembelajarannya. Tahap akhir, tahap pasca atau setelah observasi, ini tahap C, tahap refleksi. Setelah selesai di ruang kelas, maka guru bersama supervisor nanti akan keluar dari kelas bersama-sama. Ya, setelah closing, kemudian akan menuju ruang pertemuan awal tadi. Kalau ruang pertemuannya itu ada di ruang guru, maka akan ketemu di ruang guru. Nah, di sana kegiatannya apa? Supervisor ini memberikan penguatan, pendapat dulu dalam hal apa itu? Penguatan tentang, wah luar biasa tadi, salut saya kepada ibu. Tadi pembelajarannya berlangsung dengan tertib. Nah, misalnya kita puji begitu, pembelajarannya berlangsung dengan baik, ya, dan tepat waktu. Misalkan, artinya datangnya awal, dibukanya awal, kemudian diakhiri juga tepat waktu. Kemudian saya lihat suasana kelas itu interaktif. Kita pokoknya intinya pada di awal ini memberikan pujian dulu, menguatkan agar guru itu tidak down mentalnya itu. Terus kemudian supervisor juga menyinggung tentang tujuan. Sepertinya tadi tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu sudah hampir tercapai semua. Itu tujuan disampaikan. Namun, nah ada kata namun ini mulai ada sedikit tanda-tanda akan menyampaikan temuan-temuan tadi. Dalam pengamatan saya sebagai supervisor tadi di kelas gitu, tadi saya jumpai ada 2 orang siswa yang namanya A dan B itu ternyata mengantuk, Bu. Nah, mengantuk pada saat mendengarkan penjelasan ibu di kelas, dan nampaknya ibu tidak memberikan apa itu tindakan terhadap siswa yang mengantuk, misalkan mendatangi, terus kemudian memberikan semacam kesenyapan dulu terhadap para siswa untuk bisa lebih melakukan refleksi diri misalkan. Nah, ini nanti terus ditanyakan, mengapa tadi ibu kok tidak melakukan hal itu? Nanti disampaikan kepada guru, guru diberi kesempatan untuk ngomong dulu, melakukan pembelaan tadi begini gitu. Terus nanti diajak berpikir guru, lah kalau menurut ibu sebaiknya gimana? Oh iya, memang karena ada unsur keteledoran, maka saya akan begini dan seterusnya. Itu sudah mulai mikir sendiri nanti solusi untuk bisa mengatasi persoalan. Maka nanti perbaikannya di siklus kedua. Di siklus kedua guru sudah akan merancang temuan-temuan tadi, dan begitu seterusnya, ya, sampai akhirnya nanti saat refleksi itu ada kesepakatan ini menetapkan RTL, membuat rencana tindak lanjut. Pertemuan kedua nanti ada perbaikan ini misalkan, itu sudah tertuang semuanya di dalam perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh guru. Nah, itu kegiatan refleksi. Nah, saat kegiatan refleksi ini juga sama seperti di awal, harus dikemas dalam bentuk yang harmonis, humanis, kemudian tidak menghakimi. Bahkan bisa jadi sambil minum dan juga makan snack cemilan kecil-kecilan. Biasanya itu yang mencairkan suasana. Waktunya tidak begitu lama, paling hanya sekitar 10-15 menit untuk memberikan ulasan terhadap apa yang sudah dilakukan, baik proses pembelajarannya, kemudian observasinya. Itu ya yang dilakukan bersama-sama. Kita akhiri majelis kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.